Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian di sore hari ini? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Sehat semuanya ya. Ini ada titit-titit apalagi nih suara. Oke, alhamdulillah. Semangat semuanya ya. Walaupun belum pada mandi, belum makan malam, belum makan sore, insya Allah pada semangat. Wah, udah mandi, bagus. Saya tetap semangat ya. Saya sudah makan. Sudah makan, sudah mandi, alhamdulillah. Yang belum nanti habis ini mandi, makan ya. Oke, kita berdoa sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa. Kita berdoa, sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil nabiyina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ini apa sih yang nging? Ini suara apa ya? Yang titit ini. Jangan mic-nya Ustadz. Jangan. Ya. Kita tidak bisa. Tolong nanti dimatikan dulu ya untuk mic-nya ya. Biar terdengar jelas nanti saat mendengarkan Ustadz ya. Sudah berdoa, alhamdulillah sudah lancar ya untuk pembelajaran kita kali ini. Kita mulai untuk pembelajaran yang terbaru bab 3. Salam, Mas siapa nih? Kafka ya. Selamat datang. Langsung mengikuti ya. Bagi yang sudah baru masuk, baru join, baru gabung. Nanti tinggal mengikuti pembelajaran. Oke, siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin ya? Kita kemarin belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Kata Nasr. Tentang surat apa kemarin? Surat An-Nasr. Ada berapa ayat kemarin ya? Siapa yang masih ingat? 3 ayat. 3 ayat. Betul. 3 ayat. Ya. Kemudian tentang apa ya kemarin ya? Pertolongan. Pertolongan. Siapa yang ditolong? Ya Allah, suara siapa lagi nih? Siapa yang ditolong? Nabi Muhammad atau kaum Muhammad. Diberikan kemenangan apa ya kemarin ya? Orang berbondong-bondong masuk Islam. Betul sekali. Jadi dahulunya orang-orang yang belum masuk Islam berbondong-bondong masuk Islam. Orang yang kafir Quraisy yang kalah perang kemarin juga berbondong-bondong ikut masuk Islam, gitu ya. Jangan mengetik chat aneh-aneh di chat deh, nanti malah tak blokir, tak keluarkan. Ya. Soalnya kadang ada yang tidak fokus mendengarkan penjelasan Ustadz malah ngechat ya, malah bermain chat di chat. Nah, nanti tidak fokus mendengarkan malahnya. Oke. Alhamdulillah pelajaran kemarin sudah masih ingat semuanya ya. Kita masuk pembelajaran baru tentang Asmaul Husna. Ada 2 sifat Allah nanti yang harus kalian pelajari di bab 3 ini, yaitu meyakini bahwa Allah itu Maha Esa dan Maha Pemberi, ya, pencipta. Apakah ada yang sudah belajar tadi malam?
Siapa yang sudah belajar? Tunjuk tangannya. Siapa yang sudah belajar? Belum ada. Ya, berarti belum banyak yang belajar ya. Oke, apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah terlihat. Oke, sudah kelihatan ya. Kelas 3 ini kalian di bab 3. Belum. Ya tunggu aja yang belum ya. Sampun. Sampun, Ustaz. Ampun. Judulnya adalah meyakini Allah itu Maha Esa dan Maha Memberi ya. Siapa yang tahu Esa itu apa ya anak-anak? Esa. Siapa yang tahu? Satu. Ya. Di surat Al-Ikhlas ayat 1 dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Maha Esa. Ada berapa Esa itu? Satu. Berarti Tuhan ada satu. Ya. Oke, Tuhan ada satu. Oke, udah betul semuanya ya. Jadi Tuhan itu ada satu, tidak ada Tuhan yang lain selain Allah ya. Oke. Kita masuk ke materinya ya. Kelihatan semuanya ya. Ini ada makhluk ciptaan Allah. Kapan? Allah Maha Pencipta. Ya, dengarkan dulu ya. Di-mute semuanya mic-nya biar kedengaran penjelasannya. Allah itu Maha Pencipta dan penguasa alam semesta ini. Ya. Jadi siapa yang menciptakan alam semesta ini seperti gunung, tumbuh-tumbuhan, hewan, air, matahari, dan bintang-bintang semuanya, planet-planet itu yang menciptakan siapa anak-anak? Allah. Betul sekali. Ada yang ayat? Ada yang ngikik lagi, tak mute lagi ya. Oke, yang menciptakan Allah, betul sekali. Ini ada ayat, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Jadi yang menciptakan itu semuanya Allah. Huwallahu khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Nah, jadi Allah yang menciptakan, mengadakan, jadi yang mengadakan seluruh bumi ini Allah ya. Yang membentuk rupa kita itu jadi perempuan, laki-laki, membentuk hewan itu seperti ini itu Allah ya. Kalau manusia bentuknya seperti harimau ini kan nggak cocok ya. Jadi kalau manusia ya bentuknya seperti kita ini, ada tidak punya bulu ya, tidak seperti hewan ini. Jadi semua yang membentuk rupa itu Allah ya. Dia memiliki nama-nama yang indah. Yaitu Asmaul Husna ya. Nah, kita mengenal yang namanya Al-Khaliq ya anak-anak. Asmaul Husna Al-Khaliq yaitu Allah Maha Pencipta. Ya. Maha Pencipta. Berarti siapa yang menciptakan semua ini? Semua ini yang diciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sudah paham untuk siapa yang menciptakan semua ini? Sudah. Kalau sudah, di-mute kembali mic-nya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya, selain Allah menciptakan tadi ya, Allah juga menciptakan hidung, telinga, mata, rambut, kaki, tangan, dan seluruh organ tubuh kita itu Allah yang menciptakan anak-anak. Nah, kemudian Allah juga menciptakan orang tua kita, keluarga kita ya, ayah, ibu, kemudian saudara, teman, guru ya, ustadz-ustadzah kita, dan orang-orang yang kita cintai ini yang menciptakan semuanya juga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi semuanya, pokoknya semuanya yang ada di alam semesta ini yang menciptakan Allah. Maka Allah Maha Pencipta. Oke. Selanjutnya. Selain itu manusia dapat membuat makanan apa saja itu juga karena Allah ya.
Nah, karena Allah juga memberikan manusia itu ilmu. Ya. Jadi manusia itu bisa membuat roti itu siapa yang memberi tahu? Nah, Allah. Ya. Manusia bisa menciptakan nasi goreng yang lezat. Nah, nasi goreng atau ayam Kentucky. Nah, ayam itu bisa digoreng. Nah, ayam yang dahulunya hidup itu bisa digoreng menjadi Kentucky kan itu karena ilmu yang dikasih kepada kita ya. Ya. Kemudian Allah menciptakan indera pembau. Nah, bisa enak itu kan bisa dihirup ya dengan hidung, baunya lezat. Kemudian kalau roti dirasakan kok bisa manis, bisa gurih itu ya karena kita mempunyai indera ini perasa lidah. Ya. Jadi semuanya yang menciptakan, yang memberi itu Allah. Ya. Jadi bukan Pak Dokter ya. Yang memberi semua ini adalah Allah. Memberikan mata, memberikan hidung, perasa, itu semuanya Allah. Agar apa? Agar kita itu bisa merasakan makanan yang telah dibuat. Dan kita juga bisa membuat makanan untuk kita makan. Nah, itulah fungsinya Allah memberikan ilmu kepada kita untuk membuat makanan. Dan juga menciptakan indera perasa dan pembau kepada manusia. Itu ya. Indra pengecap. Selanjutnya anak-anak, tugas kita apa setelah kita itu diberikan semua ini oleh Allah ya? Tugas kita harus bersyukur. Bersyukur itu bagaimana? Ada suara lagi. Ada suara lagi siapa ya? Bersyukur ya. Bersyukurnya bagaimana anak-anak? Nah, bersyukurnya ini dengan cara kita mengucapkan alhamdulillah. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu atas semua pemberian yang telah Engkau berikan. Ya. Semuanya adalah Allah yang berikan, maka kita bersyukur dengan ucapan. Ucapan ya, alhamdulillah ya Allah, aku hari ini sehat. Ya. Alhamdulillah ya Allah, orang tuaku hari ini masih sehat semuanya. Masih bisa memberikan aku makanan setiap hari. Seperti itu ya. Kita harus bersyukur. Itu dengan lisan anak-anak. Tapi kalau syukur dengan perbuatan bagaimana? Kita dengan beribadah, sholat, ya, membaca Al-Quran, sedekah, berbuat baik kepada teman-teman, ya. Misalkan ada teman yang kesusahan, kita membantunya. Misalkan ada yang membutuhkan, misalkan ada pengemis yang nggak punya uang, dia meminta-minta, kita kasih. Itu wujud syukur kita dengan perbuatan kepada Allah ya. Dan lain-lain, bisa berpuasa Ramadan, atau mungkin zakat ya. Pokoknya semua perbuatan yang tentang apa itu? Beribadah kepada Allah itu merupakan wujud syukur kita kepada Allah. Sampai sini apakah sudah paham? Toilet ya. Sampai di sini apakah sudah paham semuanya? Sudah. Oke, di-mute lagi mic-nya kalau sudah. Oke. Kita sudah tahu ya. Kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah kita berikan, yang diberikan kepada kita, itu ya. Kemudian hikmahnya apa? Hikmah itu untungnya kita mengenal Allah ya. Al-Khaliq itu apa? Dengan memahami Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta, maka kita akan menjadi orang yang titik-titik. Orang yang tidak sombong. Nah, karena apa anak-anak? Semua yang diciptakan itu Allah ya. Apa yang kita sombongkan? Enggak ada. Semua hidung milik Allah, mata kita milik Allah. Tubuh kita milik Allah, orang tua-tua kita yang kita sayangi semua milik Allah.
bumi, langit, rumah, semuanya milik Allah. Lah apa yang kita sombongkan? Ya enggak? Kita enggak ada yang sombongan. Maka dengan mengenal sifat Allah Al-Khaliq, kita akan terhindar dari sifat sombong, suka membanggakan diri. Dalam ajaran Islam, sifat sombong angkuh itu disebut takabur anak-anak. Takabur itu bukan mabur ya. Kalau mabur itu pesawat terbang. Kalau takabur ini sifat yang selalu merasa paling baik. Contohnya, misalkan paling baik gini. Misalkan Mas Hanif itu ranking 1. Bijinya 100 kabeh. Nah, liane untuk 80. Nah, Mas Hanif ini merasa paling, aku pinter dhewe toh. Nah, itu namanya takabur. Itu contoh. Nah, jadi kalau takabur itu contohnya seperti itu, Nak. Jadi merasa paling baik, paling benar, paling lebih dari yang lain dan tidak tertandingi. Contoh lain, kita melihat Qorun atau Fir'aun ya, Qorun. Hartanya kan paling kaya sendiri ya, sampai kuncinya gudang yang isinya emas itu tidak bisa dibawa sendiri, harus dipikul 10 orang baru bisa buka itunya. Nah, karena kesombongannya merasa paling kaya sendiri, tidak tertandingi, maka Allah menenggelamkannya ke bumi. Nah, maka takabur ini tidak boleh kita cantumkan dalam diri kita, nggak boleh. Hanya Allah lah yang berhak, yang boleh memiliki menyandang sifat takabur ini Allah. Nah, Allah lah yang menciptakan seluruh bumi ini. Seperti itu anak-anak ya hikmahnya untuk Ustadz, awal kan Korun kan apa namanya miskin, Tad? Apa? Korun kan kayaknya gara-gara doa Nabi Musa. Iya. Korun itu awalnya miskin anak-anak, tapi berdoa pada Allah minta supaya dia itu kaya. Setelah kaya dia lupa, ini karena atas usaha saya sendiri kok, bukan karena Allah. Dia sombong ya. Setelah dia tekun bekerja, ternaknya tambah banyak, jadi saudagar kaya, akhirnya semena-mena dia. Merasa bahwa dirinya itu kaya karena usahanya sendiri, karena dia berkeringat, dia kerja keras. Bukan karena Allah. Nah, dia lupa bahwa semua yang diberikan itu oleh Allah ya yang memberikan. Seperti itu ya contohnya takabur. Jadi, maka kita nggak boleh takabur. Kita harus rendah diri, ya, tidak menyombongkan diri ya. Lanjut ke slide berikutnya. Cara menghindari agar tidak takabur bagaimana ya? Ini sudah tercantum dalam slide-nya, kelihatan ya? Nah, ini contohnya tak gambarkan raja. Itu raja kan, ini raja yang ditulis Ustadz. Fir'aun. Kecil-kecil ya tulisannya ya? Nah, enggak. Ini agar kita terhindar. Ditulis nanti boleh enggak? Ditulis enggak Ustadz? Enggak usah, di buku sudah ada nak, nanti tinggal dibaca ulang ya. Ya, ini agar kita terhindar dari sifat takabur, kita harus meningkatkan keimanan kita kepada Allah ya. Rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin sekolah ya. Ya, alhamdulillah. Insya Allah terhindar ya dari sifat takabur. Saya dekat masjid. Alhamdulillah, insya Allah rajin ya kalau dekat. Alhamdulillah. Oke, yang kedua, cara menghindarinya gimana? Mensyukuri segala nikmat. Apa aja yang diberikan Allah itu kita syukuri. Alhamdulillah hari ini bisa makan. Lihat coba yang di sana. Ada yang pengemis belum makan. Ada yang di kolong jembatan belum makan pagi ini. Itu ya. Jangan mengeluh. Walaupun lauknya tempe. Makanan. Ya, betul. Walaupun laukmu hari ini lauk tempe anak-anak, jangan mengeluh. Bu, kok gur tempe toh Bu? Mbok yo iwak ngono kentaki. Jangan gitu ya. Kita syukuri aja. Alhamdulillah hari ini bisa makan. Banyak yang di sana belum makan atau mungkin makannya hanya sisa-sisa orang lain itu ya.
terus mensyukuri. Seolah kita terhindar dari sifat sombong, takabur. Kemudian selalu berusaha menghormati, menghargai orang lain. Nah, kita harus menghargai ya, menghormati pada orang tua, yang lebih tua, pada teman, itu kita menghormati. Dan menghargai ya. Silakan yang mau sholat di masjid, kita hargai. Yang sholat di rumah, misalkan sakit, ya kita hargai, tidak usah dipaksa. Ya. Dan menghormati perintah orang tua. Jika disuruh-suruh, kita juga harus hormat, patuh ya. Suruh membelikan ini itu, kita jangan alasan ini itu ya. Maksimalnya kita laksanakan, kita menghormati. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa yang baru masuk? Salsabila. Oh, baru masuk kemana Mbak? Baru sepeda ondal dia. Makan kambing sama makan ayam. Makan kambing ya, berarti sayang pada hewan. Alhamdulillah sayang kepada hewan berarti ya. Masih makan apa? Masih makan kambing. Memberi makan kambing atau makan sama kambing? Ayam. Memberi makan ayam sama kambing. Kalau memberi makan itu berarti kamu memegang rumput, kamu kasih. Tapi kalau memakan kambing, berarti kamu makan sate kambing ya. Beda ya. Udah dulu. Beda ya. Ada sih. Ada aja ya. Udah. Oke. Selanjutnya menyadari bahwa manusia hanya ciptaan Allah ya. Yakin. Hanya Allah yang menciptakan kita. Kemudian mengakui bahwa Allah itu Maha Esa. Menyadari bahwa segala kelebihan itu adalah karunia dari Allah. Insya Allah kita terhindar dari sifat takabur. Itu ya anak-anak ya. Kan mudah. Yang penting kita melaksanakan ini, insya takabur hilang dari kita. Dilarang sombong ya. Ingat yang terdahulu yang sombong itu akan musnah. Ditelan bumi. Itu. Selanjutnya yang kedua, selain tadi yang pertama Al-Khaliq pencipta. Oh ini malah masih pencipta ya. Al-Wahhab itu Allah Maha Pemberi karunia anak-anak. Lihat. Allah itu memberi karunia kepada makhluknya berkesinambungan tanpa pamrih. Anak. Apakah Allah itu meminta kita bayaran ketika kita itu menghirup udara bebas ini? Tidak. Kita disuruh bayar tidak? Tidak. Meminum air, kita mengambil air di sumur, minum air. Apakah kita suruh bayar anak? Tidak. Air galon membayar. Tidak, air galon baru membayar. Makanya air sumur. Itu kan dari gunung. Ya. Tapi Ustadz, itu saya galon beli loh. Padahal Allah menggratiskan untuk kita, tapi kok saya beli gitu ya. Iya, kalau galon kan itu ada alatnya, dimasak, difermentasi, itu disulik. Nah itu kan ada alatnya ya, butuh listrik. Nah, kamu tinggal minum kan harusnya bayar ya nggak apa-apa kan. Intinya yang kamu buat mandi itu loh, sumur ya, air laut, nggak bayar ya. Harus direbus dulu. Kalau yang rebus itu Ustadz pakai kompor itu bayar Ustadz. Air panas. Iya panas, iya. Tak mute dulu nggih. Intinya Allah itu memberikan kita karunia itu tidak ada pamrih anak. Menghirup udara ya, menurunkan hujan itu apa? Allah itu minta bayaran. Manusia, saya hari ini akan menurunkan hujan. Tolong transfer 10.000 saya ya. Apakah seperti itu? Tidak. Tidak. Mbak Humaira, saya akan turunkan hujan di rumahmu. Tolong transfer 100.000 ya.
Kita kan tidak bisa melihat Allah. Iya. Yang berharap betul. Nah, makanya Allah tidak meminta pamrih ya, tidak minta apapun. Ya. Pokoknya menyinari bumi ini. Apalagi Allah emang tidak punya handphone apa? Ya, pokoknya Allah tidak pamrih. Ya, saya mute dulu ya, lanjutkan materinya. Seperti menyinari matahari ini, Allah tidak meminta apapun. Yang penting dia meminta kita itu untuk beribadah saja, ya, untuk bersyukur apa yang telah diberikan. Nah ini, kita diberikan makan setiap hari ya. Kita makan setiap hari 3 kali sehari. Gak mungkin kita itu sampai kelaparan. 4 kali makan, Masya Allah. Kalau yang 5 kali makan. Kalau malam aku juga suka makan 10 kali. Pantesan gemuk-gemuk ya ini ya. Makannya 5 kali. Ya. Yang penting saya 3 jangan berlebihan. Saya minum air putih 10 kali. 10 kali. Minum air putih. Setelah makan, saya 2 botol ada marjan. sungai lewat, Pak, beli. Ada susu Nusantara, beli. Ada apa lagi? Tahu bulat, digoreng dadakan, beli. Wah ya, banyak makan. Colok. Es krim lewat, beli. Sari roti, beli. Wah ya ini banyak ya, makannya nggak cuma 5 kali nanti. Uangnya dari mana? Kan nggak punya uang. Ayo. Ya, siapa tahu dari orang tua ya. Yang penting banyak bersyukur ya. Malah. Ya. Nggak Oke, bisa semuanya sama ini adalah karunia dari Allah. Lanjutkan, G. Tolong di mute dulu biar cepat selesai ya. Ini Mbak Alisa keburu mau ada acara. Oke, hikmahnya apa? Setelah kita memahami Al-Wahhab, Allah Maha Pemberi Karunia. Emang acara kondangan, Pak. Saya kan mau ngaji. Oh iya, ada rapat di musola ya. Ustaz, saya tuh deketan sama si Alisa, rumahnya samping. Oh, sama Mbak sama Atifah. Mau TPA juga? Saya. Ya, alhamdulillah. Yang penting ngajinya terus ya. Insya Allah itu wujud cara bersyukur kita kepada Allah. Ya. Oke, di mute dulu. Tolong jangan dihidupkan mic-nya ya, biar cepat selesai. Oke. Ini hikmahnya apa? Yang pertama, saling menghargai. Ya. Karena kita tahu bahwa Allah memberi karunia, kita itu tidak akan pandang pangkat jabatan. Nah, walaupun itu anak presiden, anak Pak RW, Pak RT, Pak DPR, keturunan kaya miskin, itu Pak kita Jokowi. tidak pandang pangkat anak-anak. Kita saling menghormati dan menghargai ya. Nah, maka kita tidak saling menyalahkan, tidak saling membenci ya. Walaupun dia miskin, nggak punya, tetap kita sayangi, kita ajak main bersama-sama gitu ya. Itu wujud kita setelah memahami Al-Wahhab ini, kita akan saling menghargai. Bersyukur. Betul ya? Iya, betul, bersyukur ya. Kemudian yang kedua, kita akan peduli anak-anak. Allah saja peduli sama kita kok ya. Allah kan memberi tanpa pamrih ya. Kita juga harus peduli juga ya. Karena Islam mengajarkan peduli kepada sesama tanpa pandang siapa dia. Kalau kita memiliki tetangga ya, dekat rumahnya paling 1 langkah atau 2 langkah. Kalau kita masak sayuran, iya. Kalau kita masak sayuran itu kita disuruh perbanyak kuahnya. Iya. Kita Iya.
Di-mute dulu ya. Kalau kita itu masak sayur kuah, itu saja disuruh memperbanyak kuahnya, kemudian tetangga kita dikasih, itu ya. Itu perintah dari Rasulullah. Sebagai wujud kita peduli. Tapi kan juga ada kuahnya sama sayur. Apa nak? Aku tadi dikasih Alisa roti. Lah, itu sifat peduli, bagus ya. Setelah memahami bahwa Allah itu maha pemberi karunia, kamu juga harus ikutan, kamu harus peduli juga. Misalkan ada kucing lewat, kamu kok lagi makan, bawa ayam, kamu cuil, pus ini, pus, kasih. Itu peduli ya. Ada kucing yang mendekat kamu malah kamu tendang, lah itu nggak peduli. Ya, tapi kalau peduli, kamu punya ayam, kamu kasih. Itu ya. Itu peduli kepada hewan. Pada sama juga. Misalkan kamu jajan, temenmu kok melihat kamu domblong, wah aku harus jajan rantai duit, arek njaluk isin. Nah, kamu misalkan meminta ke kamu ya kamu kasih. Mas Azam, Mas Nizam, aku minta 1 aja. Azam Gak boleh, beli aja sendiri. Nah, itu wujud nggak peduli. Tapi kalau ya udah nih, tak kasih semua. Wah, itu baru wujud sikap peduli. Itu kita sudah memahami sifat Al-Wahhab Allah ya. Maha pemberi karunia. Mbak Kaila ngantuknya nggak ditutupi, Mbak Kaila. Ya, oke. Kayaknya materinya sudah selesai anak-anak. Hanya ini aja materinya. Apakah ada yang belum paham untuk materi hari ini? Sudah paham. Kalau sudah paham? Saya paham, Ustadz tanya. Bentar. Tadi sifat Allah ada 2 yang kita kenal. Yang pertama tadi apa? Al-Khaliq. Al-Khaliq. Maha pencipta. Al-Khaliq. Semuanya yang menciptakan Allah. Al-Wahhab. Maha pemberi. Al-Wahhab. Maha pemberi karunia. Al-Wahhab. Maha pemberi karunia. Pemberi karunia. Oke. Itu sudah paham semuanya ya. Jadi tinggal baca-baca lagi di bukumu sudah ada. Bentar. Silakan untuk sesi pertanyaan sebelum kita akhiri. Silakan bertanya. Silakan ada pertanyaan. Tolong yang menghidupkan mic yang bertanya aja. Yo, yang bertanya saja, yang menghidupkan mic. Apa? Apa ada PR? PR-nya sementara belum ada, ya. Om minta PR terus. Minta PR terus apa orang nggak capek toh ngerjain PR terus? Capek. Capek banget. Capek mana sama bersepeda? Ya capek karena capek Capek nulis ya. Capek ngerjain tuh. Oke, yang tanya silakan sebelum saya tutup. Saya Silakan Mas Hanif. Kenapa Allah turun ke sakit? Tugasnya apa, Us? Apa nak? Kurang keras nak Hanif. Kenapa Allah turun ke sakit? Kenapa Allah turunkan sakit? Namanya. Kenapa Allah turunkan sakit gitu ya? Kenapa kok manusia tidak sehat terus gitu ya?
Iya. Itu ada hadis bahwa Saya belum. oke, diam dulu ya, saya jawab ya. Kenapa Allah menurunkan sakit? Ya karena Allah itu supaya manusia itu bersyukur anak-anak. Menguji, menurunkan ujian. Kalau manusia itu diberikan kesenangan terus kan lupa. Seperti Qarun tadi loh. Seperti Qarun tadi. Nanti ya, yang tanya nanti. Seperti Qarun tadi diberikan. Telat itu, Bentar, tak dulu. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam. Mas apa ini? Mas Kaindra baru masuk ini kenapa ini? Udah telat. Ya selesai. Kalau kelayangan ya tadi. Assalamualaikum, Tat. Salah siapa lagi nih? Mas apa ini baru masuk? Kaindra takut tiduran. Udah. Ya, perhatikan dulu ya. Perhatikan dulu anak-anak, perhatikan dulu. Tadi ada yang tanya toh kenapa kok turunkan sakit. Ya karena Allah itu untuk menguji manusia. Kalau nggak diuji manusia itu. Covid. Waalaikumsalam, dengarkan dulu nak. 16.30. Oh iya Mbak Alisa mau keluar dulu nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, bye-bye. Gini ya Us, bye-bye. Ya, salam dulu. Boleh keluar Us. Belum. Ya Mas Amli ya, sudah terjawab ya. Karena Allah menurunkan sakit itu untuk menguji manusia. Agar supaya manusia itu ingat. Dengan sakit kita ingat. Ya Allah, mohon ampun, mohon ampun. Belum selesai. Oke, sudah ya. Untuk jawabannya Mas Hanif. Ada pertanyaan lagi? Silakan. 1 atau 2. Baru nanti kita. Kenapa manusia bisa berotot? Tidak ada ya? Sudah selesai Us. Belum, nanti ada sesi foto buat absen. Pun. Oke, silakan sebelum diakhiri. Fotonya buat Tampakkan absen. Kan itu kameranya. absennya kan itu virtual. Iya no. Tampakkan kameranya nak, biar muncul wajah-wajahmu yang belum mandi atau sudah mandi ya. Saya nggak tahu. Bah. Kelihatan yang sudah mandi. Sudah mandi. Mas Axel agak maju, Mas Axel. Ustazah mandi. Saya sudah no, tadi pagi mandi. Ustaz di mana? Nah itu kan tadi mana? Tadi pagi, bukannya tadi sekarang. Lo mandi Ya kan Ustaz sudah mandi tadi pagi. Ya iya. Nah, udah mandi ketahuan udah mandi itu cuma Nah, kalau sore ya sebentar lagi. Ini baunya sama sini keluar Us. Ya enggak. Mandi. Ya Mas Zafir agak mundur sebentar. Mas Zafir kurang mundur sedikit. Saya kurang mundur, oke. Nah, kurang dirundukkan laptopnya. Kurang kelihatan mukanya. Mas. Sudah ya? Sudah muncul semua kameranya? Sudah. Hitung 3 nanti senyum. Ampun. Mbak Marwai mana ini? Enggak ada mukanya. Kurang turun. Nah, kelihatan. Atifah, mana Atifah? Enggak kelihatan tuh. Mas Zafir enggak kelihatan. Tadi kok nggak nyala ya? Kok putih doang ya? Mantap. Apa sih? Mas pakai nggak kelihatan? Saya hitung 3. Harus di depan kamera. 1, 2, 3. Zara, Mbak Zara di Raketok. Nah, 1. Ustaz di kantor apa di rumah? Di rumah. Di hotel. Di rumah. 1, 2, Kayak gitu, nyalain
3, senyum. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Doa tahiyatul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa ya? Iki silakan sore. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.